Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bojan Adli. Di sini kami akan membahas mengenai permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Poin pertama yang akan dibahas yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia. Rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia dikarenakan kurangnya daya saing serta produktivitas tenaga kerja di Indonesia yang relatif rendah. Salah satu penyebab utamanya yaitu tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia masih terbilang rendah. Tingkat pendidikan di suatu negara dapat dilihat dan dijadikan indikator tentang kualitas tenaga kerja negara tersebut. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah menyebabkan penguasaan serta penerapan teknologi menjadi rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Dengan demikian, cara meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat diupayakan oleh tiga pihak. Tidak hanya kewajiban bagi pemerintah, namun pihak swasta dan juga individu memiliki peran untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upaya yang pertama yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia yaitu melalui pemerintah. Sebagai penanggung jawab kesejahteraan tertinggi atas kesejahteraan rakyat, berikut upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, yaitu mendirikan lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, seperti Balai Latihan Kerja atau BLK, atau lembaga yang berdiri di lingkungan masyarakat seperti PKK dan Tunas dan Karang Taruna. Yang kedua yaitu menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem ketenaga kerjaan yang ideal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan gratis sehingga tidak menjadi penghalang bagi pesertanya. Yang keempat, peningkatan kualitas guru atau pelajar dengan sertifikasi, pelatihan, dan alokasi tunjangan. Yang kelima, peningkatan materi pembelajaran seperti menciptakan kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan persyaratan dunia kerja, juga berkualitas. Yang terakhir yaitu peningkatan kualitas pendidikan, baik dalam segi pendidikan formal maupun non-formal. Selanjutnya upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia melalui pihak swasta. Pihak yang banyak menggunakan jasa tenaga kerja juga memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Pihak tenaga kerja membutuhkan perusahaan agar memperoleh upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan perusahaan membutuhkan usaha yang dijalankannya terus berjalan. Maka dari itu, adanya upaya dari pihak swasta juga dibutuhkan, seperti hal-hal berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Yang kedua, menghapus aturan yang dapat menghambat kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, menerapkan bonus atau reward dan sanksi atau punishment. Yang keempat, mengadakan pelatihan dan seminar. Yang kelima, meningkatkan kualitas kesehatan. Dan yang terakhir, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh individu. Baik, pihak yang terakhir yaitu dari individu. Akan sia-sia jika kedua pihak sudah mengupayakan berbagai macam hal namun tidak ada upaya dari individu. Berikut adalah langkah yang dapat dilakukan seorang individu dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, membekali diri dengan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuannya dalam hal keterampilan, bahasa serta wawasan. Yang ketiga, disiplin dan bekerja keras. Yang keempat, tetapkan tujuan yang jelas. Yang kelima, minimalisir gangguan dan fokus, membaca hal baru setiap hari. Dan yang terakhir, kenali kelemahan pada diri sendiri. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat dan jumlah pengangguran yang berkurang. Secara umum, tenaga kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Penduduk yang tergolong dalam tenaga kerja tersebut apabila dia sudah memasuki usia kerja. Di Indonesia, batas usia kerja itu berkisar dari umur 15 tahun sampai dengan umur 64 tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja ini merupakan salah satu indikator penting
dalam kegiatan ekonomi karena bisa menjadi ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan masyarakat dalam melakukan pekerjaan. Menurut Mulyadi, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu situasi yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai presentasi penduduk dan kelompok umur tersebut. Nah, berdasarkan pada data Pusat Statistik pada tahun 2016, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah presentasi banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Selain itu, dalam hal ini adanya hubungan antara kesempatan kerja yang meningkat dengan jumlah pengangguran yang semakin berkurang. Ketika jumlah angkatan kerja meningkat, maka dapat mengurangi tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS pada Februari tahun 2019, dari total angkatan kerja sebanyak 136,18 juta orang tersebut tercatat sebagai penduduk yang bekerja dan sebanyak 6,82 juta orang yang menganggur. Sehingga bisa dilihat dari hal ini ada perbandingan setahun yang lalu, di mana jumlah penduduk yang bekerja sebesar 2,29 juta orang, sedangkan jumlah pengangguran berkurang sebanyak 50.000 orang. Sejalan atau beriringan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami peningkatan. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada Februari 2019 tercatat sebesar 69,32%, di mana hal ini mengalami peningkatan sebesar 0,12% apabila jika dibandingkan pada Februari 2018 yang hanya berjumlah 5,13%. Yang mengalami penurunan sebanyak 5,01%. Tetapi jika dilihat dari tempat tinggal antara desa dan kota, tingkat angkatan kerja tercatat lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Pada tahun 2019, di perkotaan itu berkisar 6,30%, sedangkan di wilayah desa itu sebesar 3,43%. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun lalu maupun di kota ataupun di desa, itu masing-masing sebesar 0,45 dan 0,27%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja yang diantaranya itu adalah umur. Yang kedua, status perkawinan. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Yang keempat, daerah tempat tinggal. Yang kelima, pendapatan. Dan yang keenam adalah agama. Pemerintah dalam hal ini sangat mengharapkan penduduk mampu meningkatkan jumlah partisipasi angkatan kerja yang semakin meningkat karena partisipasi angkatan kerja ini akan menekankan tingkat pengangguran yang semakin berkurang. Jumlah pengangguran yang berkurang akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang membaik dan akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini banyak solusi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu pemerintah meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang tidak memungut biaya. Dengan tidak adanya pemungutan biaya, membuat masyarakat mau untuk mengikuti pelatihan tersebut. Seperti yang kita lihat pada saat ini, banyak sekali program pemerintah seperti adanya kartu prakerja, di mana dalam kartu prakerja ini, pemerintah memberikan modal kepada masyarakat sebagai pelatihan. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung tercapainya sistem ketenagakerjaan yang ideal. Terus, yang ketiga, pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti balai latihan kerja. Yang keempat, menyusun kurikulum pendidikan yang mampu mencetak atau yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Topik yang ketiga adalah tingkat produktivitas dan upah yang rendah. Penyebab rendahnya produktivitas adalah faktor pendidikan yang rendah, sehingga kemampuan dan kompetensi pekerja pun rendah. Masih besarnya presentasi pekerja dengan pendidikan SMP ke bawah mengakibatkan banyak pekerja
yang masih memiliki skill dan kualitas yang rendah. Kualitas tenaga kerja memainkan peran penting dalam proses produksi. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN, khususnya Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, kualitas tenaga kerja Indonesia masih terbilang rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah ini tercermin dari rendahnya tingkat produktivitas para pekerja. Masalahnya, tingkat produktivitas ini akan mencerminkan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Dalam prakteknya, penetapan tingkat upah tidak diserahkan kepada mekanisme pasar, dengan alasan dalam situasi di mana terdapat surplus tenaga kerja, mekanisme pasar bisa menurunkan tingkat upah jauh di bawah tingkat kelayakan hidup. Masalah upah sebenarnya tidak menjadi masalah jika produktivitas tersebut meningkat. Yang menjadi problem tidak bisa menekan pengusaha atau perusahaan untuk tidak memberi upah murah. Sekalipun pengusaha harus membayar di atas UMP, kalau kontribusi tenaga kerja tinggi tidak menjadi masalah bagi pengusaha atau perusahaan. Pengusaha bisa memberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas atau kualitas tenaga kerja tersebut. Dengan itu, pengusaha atau perusahaan memberikan upah tinggi tertutupi dengan produktivitas yang tinggi juga. Menstabilkan hubungan antara pengusaha, pekerja dan buruh harusnya dijaga dengan baik. Lantaran itu akan menjadi acuan investor untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Saat ini pesaing Indonesia adalah Vietnam. Memang Vietnam masih menerapkan upah murah. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah dikarenakan pemerintahan Vietnam menerapkan insentif dengan program sosial. Sekarang, kompetisi dengan Vietnam, yaitu Vietnam masih jauh dibilang upahnya masih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Dikarenakan negara tersebut tidak ada toleransi serikat pekerja atau buruhnya. Tetapi kompensasi dengan berbagai program sosial, upah murah menjadi insentif untuk investor, tapi tidak direkomendasikan menjadi resmi untuk upah murah. Hai, saya Theodora Prasen Silalahi akan menjelaskan bagaimana tenaga kerja Indonesia kalah saing dengan negara lain. Nah, seperti kita ketahui, daya saing merupakan kemampuan perekonomian untuk mencapai peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Sehingga tidak heran jika setiap negara meningkatkan produktivitas para tenaga kerjanya, seperti negara Cina, negara Jepang. Nah, mereka selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu meningkatkan adanya pembangunan ekonomi. Bagaimana dengan Indonesia? Jika kita lihat berdasarkan data, daya saing Indonesia dengan negara lain masih cukup rendah. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan dalam laporan Global Competition Index atau GCI tahun 2019 yang dirilis oleh World Economic Forum menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-50 dari 141 negara. Nah, hal ini juga dapat kita bandingkan dengan negara-negara Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, untuk Singapura sendiri yang berada di peringkat pertama dengan poin 84,8 poin. Indonesia masih jauh dari ketertinggalan dengan Singapura. Bagaimana dengan Malaysia? Untuk Malaysia sendiri, Indonesia masih jauh dari ketinggalan, di mana Malaysia menduduki peringkat ke-27 dengan poin 74,6 poin. Nah, dengan Thailand menempati posisi 40 dari skor 68,1 poin. Walaupun
masih jauh dari kata ketertinggalan, Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya sendiri agar bergerak untuk meningkatkan adanya produktivitas. Bagaimana dengan daya saing tenaga kerja Indonesia? Pada tahun 2018, kita lihat berdasarkan data laporan World Talent Ranking, Indonesia menempati posisi 42 dari 63 negara. Nah, meskipun begitu, hal ini terjadi peningkatan dari tahun 2016 dan 2017. Apa sih yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya daya saing tenaga kerja? Yang pertama, investasi dan pengembangan tenaga kerja, di mana pemerintah harus mampu memberikan pengeluaran untuk pendidikan, program magang, dan adanya pelatihan keterampilan. Hal ini sangat mendukung adanya kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, penarikan tenaga kerja. Setiap perusahaan dan pemerintah dapat meningkatkan biaya hidup serta memotivasi para tenaga kerja dan memberikan kualitas hidup para tenaga kerja. Yang ketiga adalah kesiapan tenaga kerja. Nah, para tenaga kerja harus mampu memberikan kuantitas dan kualitas bagi suatu perusahaan dan link and match antara pendidikan dengan industri. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya pelatihan dan keterampilan di dalam dunia pendidikan untuk mampu memenuhi adanya tenaga kerja pada bidang industri. Terjadinya daya saing, hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan itu sebagai faktor yang mempengaruhi daya saing para tenaga kerja, di mana para tenaga kerja tidak memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang cukup memadai. Hal ini akan membuat para tenaga kerja tidak mampu bersaing sehingga tidak memiliki tingkat upah sesuai dengan yang dibutuhkannya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu caranya adalah dengan meningkatkan atau memotivasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan meningkatkan adanya kualitas sumber daya manusia. Nah, sehingga hal ini akan mendukung adanya produktivitas ketenagakerjaan. Nah, kemudian dalam hal ini pemerintah dapat meningkatkan daya saing ketenagakerjaan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah memperkuat adanya integrasi antara perekonomian nasional dengan perekonomian global. Nah, khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi. Pemerintah diharapkan mampu mendorong adanya perusahaan nasional untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari jaringan produksi global. Yang kedua, yaitu adalah perekonomian harus mampu mengalokasikan sumber daya dan memungkinkan tenaga kerja untuk masuk ke sektor-sektor yang produktif. Nah, para tenaga kerja itu harus disiapkan menjadi tenaga kerja yang memiliki kualitas yang tinggi agar mampu memasuki sektor-sektor seperti sektor yang produktif, baik itu dalam jasa maupun manufaktur. Sektor yang produktif akan menjadi tempat munculnya adanya kerja yang produktif juga. Nah, hal ini sangat berkaitan erat. Yang ketiga adalah pemerintah harus mendorong adanya perusahaan melakukan untuk investasi dan inovasi dalam bidang pendidikan. Nah, diharapkan perusahaan-perusahaan itu harus memberikan keterampilan ataupun program magang bagi para tenaga kerja, sehingga para tenaga kerja memiliki kualitas yang baik yang dapat bersaing dengan tenaga kerja lain atau tenaga kerja asing. Nah, hal ini akan meningkatkan kapasitas dan adanya kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan proses produksi. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para tenaga kerja akan memberikan keuntungan bagi para perusahaan untuk jangka panjang. Nah, hal ini dibutuhkan adanya kontribusi antara pemerintah dengan perusahaan
agar meningkatkan daya saing para tenaga kerja. Baik, sekian dari saya. Mari kita simak ke topik studi kasus selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan investasi asing lebih sedikit dan berfokus pada ekstraksi SDA. Keuntungan berinvestasi di Indonesia bagi investor asing. Investasi merupakan salah satu upaya dan aspek yang memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional atau pembangunan negeri. Semakin tinggi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, biasanya investasi yang dimiliki oleh negara itu memiliki angka yang tinggi. Indonesia merupakan tujuan investasi yang sangat tepat untuk para investor asing. Mengapa? Karena bila para investor asing melakukan dan menanamkan investasi di Indonesia, memiliki potensi yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan. Faktor utama yang menjadi salah satu faktor penting investor asing melihat Indonesia yaitu karena faktor sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, mulai dari sumber daya minyak bumi, sumber daya hasil tambang, maupun sumber gas alamnya. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang menjadi salah satu sorotan dunia karena memiliki letak yang strategis. Jadi, banyak sekali faktor menarik dan menguntungkan apabila investor asing melakukan investasi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor penarik yang menjadi daya tarik bagi investor melakukan investasi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam, demografis, iklim perekonomian dan investasi yang baik, yang ketiga stabilisasi politik yang baik, dan yang terakhir peran global Indonesia. Hal-hal tersebut sangat menguntungkan bagi para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Banyak faktor yang bisa didapatkan pastinya bagi para investor yang melakukan investasi di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya alam dan stabil, akan tetapi bagi investor asing harus tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang mereka jalani dan lakukan selama melakukan investasi di Indonesia. Selain mendapatkan keuntungan dan hak selama menanamkan investasi di Indonesia, pastinya setiap kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh para investor asing juga harus dilakukan terlebih dahulu agar tidak merugikan satu dengan hal lainnya. Topik keenam yang akan kita bahas pada video ini adalah struktur ekonomi di Indonesia cenderung tidak kondusif untuk menopang pembentukan pekerjaan kelas menengah. Menurut Bank Dunia, Indonesia masih sulit menciptakan lapangan pekerjaan kelas menengah atau middle class jobs. Kemudian sebanyak 2/3 lapangan pekerjaan di Indonesia termasuk ke dalam sektor jasa yang berkualitas rendah. Alasannya, yang pertama, transformasi struktural yang terjadi tidak mampu meningkatkan produktivitas pekerja sehingga penciptaan lapangan kerja menengah sulit terwujud. Yang kedua, sebanyak 2/3 pekerjaan merupakan usaha rumah tangga dengan 45 juta pemilik dan 38 juta pekerja, di mana hampir semuanya berstatus informal. Yang ketiga, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia belum memiliki keterampilan pekerjaan di kelas menengah. Pekerjaan kelas menengah cenderung membutuhkan skill khusus berupa kemampuan berpikir yang kuat, kemampuan interpersonal, kemampuan digital, yang diimbangi dengan wawasan pada bidang sains, teknologi, teknik, matematika, ataupun administrasi bisnis. Kemudian, Bank Indonesia memberikan data bahwa sekitar 85 juta orang Indonesia yang memiliki penghasilan hanya sekitar 15,4% yang mendapatkan penghasilan kelas menengah. Kemudian, hanya 7% dari 49 juta tenaga kerja yang mendapatkan upah juga menghasilkan pendapatan setara kelas menengah, di mana pendapatan setara kelas menengah ini mereka-mereka yang masih mampu menikmati manfaat secara sosial dan memiliki status sebagai pegawai tetap. Agar Indonesia mampu mencapai cita-citanya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi, maka perlu diciptakan lingkungan yang mendukung, di mana pekerjaan kelas menengah dapat tumbuh dan berkembang.
Beberapa hal yang dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah mempercepat pertumbuhan produktivitas secara menyeluruh melalui penerapan berbagai kebijakan secara efektif untuk mendorong masuk dan berkembangnya perusahaan-perusahaan baru sehingga tercipta kompetisi dan inovasi. Kedua, memfasilitasi pembelajaran dan pelatihan yang mencakup seluruh angkatan kerja serta mendukung partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Yang terakhir, strategi promosi untuk penanaman modal baru di sektor yang kemungkinannya akan menciptakan pekerjaan kelas menengah, seperti misalnya pada sektor manufaktur. Baiklah, masuk kepada materi ketujuh, yaitu penyerapan tenaga kerja industri manufaktur terus meningkat. Di sini industri manufaktur terus menyerap tenaga kerja dalam negeri Indonesia ini. Seiring adanya peningkatan investasi atau ekspansi ini menjadi salah satu efek berantai dari aktivitas industrialisasi. Dari efek aktivitas industrialisasi ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2018, sektor industri manufaktur menyerap tenaga kerja sebanyak 18,25 juta orang. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 14,74% terhadap total tenaga kerja nasional. Nah, berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, selama periode 6 tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja di sektor industri terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, industri membuka lapangan pekerjaan sebanyak 15,54 juta orang yang kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 15,97 orang. Hal ini tidak terlepas dari momentum bonus demografis yang sedang dinikmati hingga 15 tahun ke depan. Adapun hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, pemerintah sudah menyiapkan program SDM yang kompeten. Kemenprin memiliki berbagai program strategi dalam meningkatkan sumber daya manusia, yaitu yang pertama dengan pelatihan, yang kedua dengan memberikan sertifikasi yang telah mengikuti pelatihan, dan yang ketiga ada penempatan kerja. Nah, dari program peningkatan sumber daya tersebut, pemerintah berharap bahwa sumber daya manusia yang ada di Indonesia akan meningkat dan dapat meningkatkan sumber daya manusianya sendiri. Terima kasih.